Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Samsung A50s dengan kondisinya seperti ini. Untuk kondisi bagian bezel terlihat jelas seperti ada yang kurang presisi atau sedikit bengkok ya teman-teman. Dan di bagian tombol powernya ada bagian tombol yang pada gumpil. Dan ini adalah kondisinya itu dari awal kondisi handphone mati total, tidak bisa dinyalakan dan dihubungkan charger tidak bisa teman-teman. Kita coba untuk tes menggunakan yaitu USB dokter atau USB tester. Ternyata tidak ada hambatan masuk sama sekali atau 0 ampere. Sedangkan untuk USB tester atau USB dokter yang saya pakai ini, setelah saya colokkan menggunakan HP lain bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Tapi untuk handphone ini sama sekali tidak ada hambatan sama sekali untuk ampernya. Perhatikan pada USB chargernya terdapat hanya mentok di 0,08 ampere saja teman-teman. Kita langsung saja untuk koreksi, yaitu kita buka dulu di bagian backdoornya. Kita panasi menggunakan blower atau panas jenisnya untuk mempermudah membongkar di bagian backdoornya. Selanjutnya kita buka untuk skrupnya, yaitu untuk membuka di bagian bezel. Oke, di bagian ini bezelnya kurang presisi ya teman-teman. Dan di bagian ini juga ada tombol on off yang sudah pada gumpil. Oke, kita lepas pelan-pelan untuk di bagian bezelnya dan kita koreksi di bagian mesin atau bagian jalur pada chargernya. Karena handphone ini mati total, tidak bisa dicas sama sekali dan tidak bisa dinyalakan. Oke, selanjutnya kita lepas untuk di bagian papan charger beserta fleksibel mainboardnya. Saya koreksi, ternyata untuk di bagian kondisi handphone belum pernah kena air sama sekali. Namun untuk di bagian konektor chargernya bekas diganti teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk koreksi atau kita cek di bagian papan chargernya, yaitu untuk mengetahui hambatan volt pada konektor chargernya. Oke, saya gunakan alat multi tester. Kita koreksi di bagian kaki konektor chargernya. Ada hambatan masuk, jadi untuk konektor chargernya ini normal ya teman-teman. Dan di bagian baliknya itu ada konektor mainboard. Juga ada hambatan masuk, jadi untuk di bagian papan chargernya masih normal. Sekarang kita coba untuk pasang fleksibel mainboardnya. Kita koreksi di bagian soket konektor mainboardnya. Oke, keluar hambatan 5 volt. Ini fleksibel mainboardnya sama papan chargernya otomatis masih normal. Sekarang kita pasang kembali ke bagian mesin dan kita hubungkan charger. Kita koreksi lagi menggunakan alat multi. Kita cek di bagian soket konektor baterai. Ternyata ada hambatan masuk cuma mentok di 1,5 ampere, tapi jarumnya bergerak seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jarumnya bergoyang kencang, otomatis ini ada bagian jalur charger atau IC chargernya bermasalah. Oke, sekarang langsung saja kita siapkan untuk di bagian ini ada kabel power supply. Ini hanya tujuan saya memancing atau kita suntik pada baterai, atau mungkin di bagian baterainya ini besar kemungkinan mati atau habis total ya teman-teman, hingga kondisi handphone tidak mau menyala. Kalau handphone kondisi awal mula itu tidak bisa dicas dan saat konsultasi untuk pelanggan itu bilangnya terakhir masih hidup, namun setelah kondisi handphone tidak bisa dicas otomatis baterainya habis total teman-teman. Jadi kita jangan langsung vonis atau kita eksekusi di bagian IC power atau IC lainnya. Jadi kita koreksi dulu, kita cerita sama pelanggan untuk keluhan awalnya bagaimana agar tidak salah eksekusi teman-teman. Oke, ternyata untuk saya nyalakan infonya di bagian soket konektor baterai belum saya pasang teman-teman. Alhamdulillah saya pasang baterainya dan saya nyalakan, infonya bisa menyala tanpa menggunakan fleksibel mainboard dan papan chargernya sengaja saya tidak pasang ya teman-teman. Ini hanya saja untuk koreksi di bagian mesin untuk memastikan kondisi handphone ini masih menyala atau tidak teman-teman. Ternyata setelah saya suntik baterainya, alhamdulillah saya nyalakan infonya masih bisa berfungsi dengan normal untuk infonya.
Namun kendalanya di bagian pengisian baterai tidak terhubung. Kita koreksi lagi, kita pasang papan chargernya, dan ternyata masih saja tidak terhubung ya teman-teman. Karena di bagian awal tadi sudah kita tes, yaitu untuk di bagian fleksibel mainboard dan beserta papan chargernya itu untuk arus volt hambatannya masih normal. Namun untuk masuk ke handphone atau masuk ke bagian jalur mesin itu tidak ada hambatan sama sekali. Dan sudah kita cek tadi untuk ampere atau volt yang masuk ke handphone hanya mentok 1,5 ampere. Cuma jarumnya bergerak kencang ya teman-teman. Ini adalah bagian jalur pada charger, terdapat IC OPV dan IC chargernya. Kita sekarang coba untuk mengerjakan di bagian ini. Jadi kita lepas dulu untuk kita bongkar di bagian kaleng yang terdapat di bagian area IC jalur chargernya atau di bagian IC OPV beserta IC chargernya. Untuk di bagian ini adalah pembongkaran kaleng versi saya ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan cutter kita harus hati-hati. Kita lihat di bagian jalurnya agar tidak merusak di bagian PCB maupun di bagian komponen yang ada di bagian dalam kaleng. Kita gunakan tang potong dengan ekstra hati-hati dan kita cari celah dulu agar tidak merusak komponen maupun tidak merusak di bagian PCB-nya. Oke, setelah kaleng kita bongkar, kita koreksi di bagian komponen beserta IC-nya. Apakah terdapat korosi bekas kemasukan air atau tidak. Ini sengaja saya bersihkan dari sisa-sisa kotoran dari kaleng. Oke, kondisi komponen masih bersih semua, jadi belum pernah kena air atau belum pernah kemasukan air. Kita coba untuk kerjakan di bagian ini, saya lapisi atau kita lindungi dulu di bagian IC CPU. Yaitu agar tidak terkena panas pada blower. Untuk di bagian ini saya rehat atau saya goyang di bagian IC OPV nya beserta saya goyang di bagian komponen kapasitornya yang seharusnya itu terdapat arus hambatan 5 volt pada kapasitornya, namun tidak keluar ya teman-teman, hanya mentok di 1,5 ampere dan jarumnya bergoyang. Setelah kita rehat untuk kita goyang di bagian IC OPV beserta komponen kapasitornya, sekarang kita cek lagi, kita koreksi dan kita cek menggunakan alat multi keluar berapa volt teman-teman. Oke, mentok hanya di angka 2 volt dan alhamdulillah jarumnya sudah tidak bergoyang lagi ya teman-teman. Perhatikan pada jarum hanya mentok di 2 volt. Sekarang kita cek di bagian ini ada bagian fleksibel mainboard dan hambatan volt atau arus voltnya ini masuk normal di angka 5 volt atau 4,7 volt. Dan di bagian ini kita koreksi, ternyata bagian fleksibel mainboard di bagian konektor mainboard di mesin itu terputus teman-teman. Kita jumper saja atau kita hubungkan jalur yang terputus di bagian fleksibel mainboard ke bagian konektor yang ada di mesin. Oke, kita kerjakan yaitu untuk menghubungkan jalur yang terputus dengan cara kita coba untuk menghubungkan menggunakan teknik jumper. Oke, di bagian ini kita kerik di bagian jalur volt atau jalur positif pada jalur chargernya ya teman-teman. Kita kerik di bagian fleksibelnya, kita kerik secukupnya saja. Selanjutnya kita kasih T0. Oke, di bagian ini kita hubungkan ya teman-teman. Di bagian fleksibel mainboard kita hubungkan ke bagian konektor yang ada di bagian mesin yang jalurnya terputus. Kita gunakan kawat jumper secukupnya saja. Ini saya gunakan tidak terlalu panjang teman-teman, jadi saya gunakan untuk kawat jumpernya pendek saja dan kita lindungi menggunakan lem warna hijau atau lem PCB dengan kita keringkan menggunakan lampu UV. Dan di bagian ini kita akan sambungkan jalur yang terputus, yaitu di bagian konektor mainboard yang di mesin. Oke, sengaja saya menggunakan kawat jumper secukupnya saja ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan kawat jumpernya tidak terlalu panjang, jadi saya kerjakan sesimpel mungkin dan serapi mungkin.
Kita pasang kembali untuk pengaman karet yang di bagian konektor. Kita pasang kembali untuk soket fleksibel mainboardnya ke mesin dan kita rapikan untuk kawatnya. Oke, tujuannya kita rapikan kawatnya agar tidak terlihat begitu tidak rapi ya teman-teman kalau kawat jumpernya itu kelihatan di luar. Jadi saya kerjakan serapi mungkin. Dan di bagian ini kita tes dulu menggunakan kabel USB chargernya dan kita cek menggunakan alat multi ada berapa volt untuk persentasenya. Untuk angka di bagian jarum multi terlihat jelas sudah keluar 4,7 volt ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah bisa keluar hambatan dengan normal di bagian soket konektor baterainya. Sekarang kita cek menggunakan handphonenya, kita pasang kembali soket baterai dan juga soket fleksibel LCD nya. Sekarang kita koneksikan menggunakan USB charger. Oke, kita tunggu. Dan alhamdulillah sudah keluar logo petir ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pengisiannya di angka 27% persentasenya. Jadi alhamdulillah sudah terhubung untuk koneksi chargernya. Sekarang kita tunggu beberapa menit kemudian nambah berapa persen dan alhamdulillah di angka 29% teman-teman. Kita sambil menyalakan handphonenya, apakah saat kita cas dengan kondisi handphone menyala bisa nambah atau tidak untuk persentasenya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, kita cek lagi untuk persentase baterainya apakah masih terhubung untuk pengisian baterai atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan ada di angka berapa persen teman-teman, di angka 29% dan terdapat ada notifikasi pengisian cepat. Oke, untuk persentasenya masih di angka 29%. Kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit kemudian kita lepas dan kita koneksikan chargernya apakah masih bisa terhubung. Dan perhatikan 30% untuk persentasenya dan juga ada pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah masih support untuk pengisian daya cepatnya dan untuk persentase baterainya sudah naik dengan normal teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses, tapi jangan senang dulu karena handphone belum kita rakit. Jadi untuk memaksimalkan pekerjaan kita harus coba untuk mengerjakan dengan yang maksimal. Untuk di bagian ini, untuk melepas di bagian fleksibel mainboard, jadi tidak kita lepas fleksibel mainboardnya, masih nempel ke bagian mesin dan kita lindungi di bagian IC OVV atau IC charger yang sudah kita kerjakan tadi. Untuk kita lindungi menggunakan solasi anti ground dan kita pasang kembali. Untuk di bagian ini, di bagian mesin, yaitu untuk mengasih pengaman agar di bagian frame tidak melukai di bagian kawat jumpernya saja ya teman-teman. Sekarang kita rakit kembali infonya. Dan saran saya apabila di bagian lensa kamera itu kotor, kita bersihkan dulu. Yaitu tujuannya agar hasil kameranya tetap jernih dan bersih teman-teman. Sekarang kita rakit kembali untuk proses perakitan. Oke, di bagian ini karena di bagian tombol power ini ada bagian bezel yang patah, jadi kita rapikan dulu. Oke, setelah kita rapikan, kita proses pemasangan bezel ke frame. Karena untuk di bagian bezel tidak bisa terpasang dengan presisi dan kurang rapat, ini sengaja saya langsung kerjakan dengan cara kita lem untuk merapikan di bagian bezelnya menggunakan lem LCD. Oke, ini tujuannya agar nanti di bagian bezel dan frame itu bisa terpasang presisi dan rapat kembali teman-teman. Karena untuk di bagian handphone ini dulunya itu pernah diganti LCD 1 set beserta framenya. Besar kemungkinan frame tidak cocok sama bezel. Karena untuk LCD-nya itu menggunakan LCD yang KW plus frame, mungkin saja kalau penilaian saya mungkin khusus untuk LCD A30 atau A30s, namun otomatis dipasang dengan frame atau bezel bawaan Oppo A5s ini tidak cocok teman-teman, jadi kurang presisi. Setelah kita rakit kembali, kita cek ulang untuk pengisian baterainya.
Oke, sudah naik di angka 41%. Kita tunggu beberapa menit kemudian. Dan ini adalah hasilnya setelah saya rakit. Untuk kondisi frame dan juga bezelnya sudah terpasang presisi dan rapi ya teman-teman. Untuk di bagian tombol power yang patah sudah saya lem ulang, dan untuk ada lubangnya sudah saya tutupi. Untuk di bagian ini persentase baterainya sudah naik di angka 56% dan support pengisian daya cepat. Perhatikan di bagian ini teman-teman, pengisian daya cepat dan persentase baterainya sudah naik di angka 57%. Alhamdulillah sudah sukses dan semoga tutorialnya bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.